Dan kita perlu tahu, ada sesuatu yang membuat hati ini sakit. Kalau dia sakit, maka segala kenikmatan tidak terasa nikmat, walaupun itu sudah banyak Allah berikan kepada kita. Apa dia yang membuat? Sahabat yang dicintai Allah, ketika melihat besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita mencoba untuk introspeksi diri apa yang sudah kita perbuat dari tugas kita sebagai manusia. Dan terkadang ketika kita menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai manusia, ada saja lalainya kita sebagai manusia ini. Maka itu yang akhirnya mendorong kita untuk banyak memohon ampun atas kelalaian ini. Beristighfar. Karena dengan istighfar yang kita ucapkan, maka nuktah-nuktah dosa yang ada dalam hati ini akan diampuni oleh Allah. Maka dengan sendirinya dia akan membersihkan hati. Kalau hati ini bersih, dia sehat. Kalau dia sehat, maka segala apapun akan terasa nikmat oleh dirinya. Maka ini kenikmatan yang utama. Ketika disampaikan bahwa istighfar mengampuni dosa, maka secara tidak langsung istighfar membersihkan hati, secara tidak langsung istighfar dapat membuat hamba itu merasakan berbagai macam kenikmatan karena hatinya sehat. Nah, sahabat yang dicintai Allah, kembali kita melanjutkan apa yang tadi ingin kita sampaikan berkaitan dengan masalah istighfar. Ada banyak sekali yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya di beberapa ayat berkaitan dengan masalah istighfar. Di antaranya yang bisa kita ambil dalam kesempatan ini, dan mudah-mudahan ini juga bisa memotivasi kita untuk terus senantiasa beristighfar, apa yang disampaikan dalam surah Nuh dari ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kalian kepada Allah karena Allah itu Maha Pengampun. Ada kalimat ghaffara, Maha Pengampun. Ini sebenarnya kekuatan istighfar yang paling dahsyat, sahabat. Kenapa? Karena kita perlu tahu, di saat kita hidup ini kita bisa merasakan kenikmatan hidup ini bukan dengan mata. Bisa merasakan kenikmatan hidup bukan hanya sekedar dengan telinga, dengan lisan, dengan tangan dan kaki. Secara gampangnya kita bisa merasakan kenikmatan hidup ini bukan dengan panca indera, sahabat. Tapi kita bisa merasakan kenikmatan hidup ini dengan hati. Hati yang ada dalam jiwa kita ini. Dan kita perlu tahu, ada sesuatu yang membuat hati ini sakit. Kalau dia sakit, maka segala kenikmatan tidak terasa nikmat, walaupun itu sudah banyak Allah berikan kepada kita. Apa dia yang membuat dia sakit? Yang membuat dia sakit adalah dosa yang ada dalam hati ini. Yursilis sama'a alaikum midrara. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kirimkan dari langit rezeki yang berlimpah. Allah akan mudahkan rezekinya. Ketika jalan di satu tempat, ada saja rezeki yang dia dapatkan. Ketika jalan di satu tempat, kerja di satu tempat, beraktivitas di satu tempat, ada rezeki yang Allah titipkan di sana. Dan rezeki ini karena memang diawali dengan sesuatu yang baik, maka bernilai berkah dan rahmat. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan berikan keberkahan pada harta yang dia dapatkan, dan dia akan mendapatkan keturunan-keturunan yang baik, yang soleh dan solehah. Waduh, luar biasa ya. Ini baru beberapa. Bagaimana kalau seandainya kita lihat lebih dalam lagi kalimat-kalimat apa yang sudah Allah firmankan dalam Al-Quran berkaitan dengan keutamaan istighfar. Mudah-mudahan yang satu surat kita bahas ini tadi mampu memberikan motivasi tersendiri buat kita. Maka coba lihat, kalau kita sebagai orang tua punya anak susah sekali diatur ya. Kenapa? Coba rujuk lagi ayat ini dan kembalikan kepada diri kita. Kita termasuk orang yang mudah beristighfar atau tidak? Coba mudahkan lisan kita sebagai orang tua untuk beristighfar. Mudah-mudahan dengan istighfar kita yang terus-menerus istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang akan menjadi sarana kita mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Sahabat yang dicintai Allah, ada beberapa kalimat istighfar yang sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pertama yang paling pendek, astaghfirullah. Ya, lalu ditambahkan dengan kalimat sifat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala, astaghfirullahaladzim. Ya, ini semua bacaan-bacaan istighfar yang ketika dibaca dia punya nilai keutamaan yang luar biasa. Ada lagi yang disebut sebagai Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, dan ketika orang itu mengucapkannya akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Allahumma anta rabbi
La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masya Allah ya. Ini kalimat yang merupakan pengakuan dari berbagai macam bentuk kelemahan yang ada pada diri kita. Pengagungan Allah Subhanahu wa taala, lalu diikuti dengan permohonan ampun dari lisan kita kepada Sang Pencipta, maka wajar kalau ini disebut sebagai Sayyidul Istighfar. Karena dalam kalimat ini termuat segala kebaikan yang dihimpun. Dari pengakuan, penghambaan, lalu membesarkan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya diakhiri dengan mohon ampun. Dan wajar saja kalau dengan kalimat ini Rasulullah SAW berikan kebaikan yang luar biasa juga. Lalu Nabi SAW menegaskan, man qalaha muqinan biha. Kalau ada orang yang mengucapkan ini dan dia itu yakin dengan apa yang dia ucapkan. Ingat, ada kalimat yakin dengan apa yang dia ucapkan. Artinya dia dengan khusyuk membacanya, memahami dengan sebaik mungkin kata demi kata yang dia ucapkan. Minan nahar, kalau itu dibacanya di hari itu, atau di pagi hari sampai dengan siang hari, ya. Lalu apa yang terjadi kalau seandainya mata min yaumihi qabla an yumsi, kalau dia seandainya wafat sebelum dia sore hari, maka dia termasuk bahagian daripada ahlul jannah. Subhanallah, luar biasa. Ada yang lebih besar dari surga, sahabat. Jadi ketika kita baca ini di pagi hari dengan penuh keyakinan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita baca dengan penuh keyakinan. Lalu tiba-tiba di siang hari kita meninggal dunia, maka kita dipastikan dari Nabi SAW untuk bisa menjadi ahlu syurga. Fahuwa min ahlil jannah. Dia masuk dalam kategori ahli syurga. Sahabat, mari sama-sama kita bentengi ini dengan kalimat yang luar biasa, mudah tapi punya faidah yang Masya Allah. Bentengi di pagi hari dan bentengi di sore hari. Maka insya Allah secara tidak langsung kita sudah menjaga diri kita agar termasuk bahagian daripada ahli syurga. Dan inilah poros syurga.